pakai jas atau Kota Barat. Ini kita mau jalan-jalan Nanti ambil keliling Sawangan. Ada ambil sepeda di rumah udah tahu kan? Victor. Bedahan, kelurahan Bedahan tahu kan? ada Pak Hendri, ada Pak Huta Barat, saya tunggu Pak Hendri majelis. Jalan-jalan ya keliling-keliling lah Oh, gitu. sambil beribadah pagi. Ya. Semoga sehat selalu Tuhan Pakai memberkati. jas katanya. Ya, masa kita tinggal ya, kita tungguin Pak. Ya. Akhirnya Macam manis Mas Berdan. finish terakhir soal ini. Bos, terima kasih boleh. Oh iya, katanya udah. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Bajur Halang Bogor. Ini ada ride captain kita, Pak Hen, dengan Dakon 18 yang keren. Di belakang ada Pak Victor. Nah, yang terlihat di belakang Pak Henry Ridihena dan Pak Huta Barat. Untuk pertama kalinya teman-teman lewat sini. Keren treknya. Siap. Oke. Siap. Woi, mantap kita Ji. Mantap, mantap. Menuju Buddha tidur, orang muda. Olahraganya goes. Ya. Mana nih? Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kalau sampai jalan baru. Nah, teman-teman, ini kita dari sektor Kanaan. Ini 5 sekawan selalu survei. Nah, acaranya kapan kita belum tahu. Jalan yang dibangun Pak Jokowi, mungkin ruas jalan terakhir sebelum kita pindah ke Kalimantan. Iya, iya. Namanya Jalan Henry. Nah, Betul. kenapa? Karena di sini ada 2 Henry. Wah. Tenang udah, apa kata lo? Wih, mantap sekali. Udah punya bawa kamera, yang punya kamera lah. Yes. Ih, gila keren banget ya. Keren. Kesannya tuh di mana gitu? Ya nggak Om? Ya nggak Om? Ya nggak Om? Oh, lah, Apalagi kami kita di sini, kami sekarang sudah ada berada di Ini akan segera menuju Buddha tidur. Entah ya, Buddha tidur. Kami sebentar lagi sampai ke Buddha tidur dan di sana kami akan beribadah dipimpin oleh Bapak Penatua Hendri Riena. Di hutan jati dan hutan singkong ini kami sempat rehat sejenak karena dalam waktu tidak beberapa lama lagi di depan kami akan tiba di kelenteng Budawah. Di kelenteng Budawah ini tak mau kalah seekor kucing dan anjing juga ikut berfoto bersama kami yang nyaris membawa lari kamera saya. Sungguh kami pun tertawa. Nah, yuk. Ini baru sampai di Bangkok. Sebentar lagi kita sampai di Thailand melihat Buddha tidur. Setelah perjalanan 20 kilo, Ya. kami tiba di kelenteng Budawah. Ya, Kami segera melanjutkan ke kilometer 1327 kilo. 1327 1327 kilo. Ya, Nah, kami segera melanjutkan perjalanan ke arah Buddha tidur. arah Buddha tidur. Ya. Moga-moga Budanya udah bangun. Nah. Makasih.
akhirnya kami tiba di lokasi vihara Buddha tidur dan kami memarkir kendaraan sepeda kami di warung mie ayam Cielis 89. Sebelum kami sarapan di sana, kami sempat masuk buktikan kalau kita ada di ke dalam vihara untuk melihat seperti apa keadaannya. Kita melewati Borobudur sebelum masuk ke Thailand. Nah kita jadi mendunia lah istilahnya gitu. Melewati dunia juga. Nah, ini cerita. Ini ceritanya dari Borobudur sampai nah ini Budanya sebelum tidur. Nah akhirnya Buddha tidur juga. Ini cerita Sun Gokong ya? Iya betul. Iya apa yang ada di situ ya. Perjalanan Buddha tidur. Barat. Di sini kan ada patung-patung. Sajen-sajennya Tuan kan pinggir-pinggir ada patung-patung itu kalau nggak salah pasir yang meninggal kalau nggak salah pasir apa tuh pak? Pasir yang kalau kan warna kalau di oh abu. Selesai dari vihara, kami langsung menuju ke warung untuk menikmati menu favorit nasi goreng kunyit yang telah disediakan bagi kami sebelum kami masuk dalam momen beribadah bersama. Kecil dan begitu, bangsa Israel mengutus 3.000 orang untuk maju berperang. Namun bukannya mendapatkan kemenangan, bangsa Israel justru lari dari orang-orang Ai. Kekalahan ini memilukan bagi Yosua dan bangsa Israel. Setelah Yosua mengadu kepada Tuhan, didapati bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh Akan yang melanggar perintah Tuhan dengan mengambil barang yang dikhususkan yang tidak boleh diambil ketika mengalahkan kota Yeriko. Keinginannya yang tidak dapat ia kendalikan atas barang-barang yang indah serta perak dan emas mendatangkan kekalahan bagi bangsa Israel. Hal ini membuat Akan jatuh dalam dosa besar hingga akhirnya mencelakakan dirinya beserta seluruh keluarga. Harta Akan dan seluruh barang-barang khusus yang diambil serta anak-anaknya dilempar batu dan dibakar api hingga musnah. Yakobus 1 ayat 14-15 menuliskan seringkali keinginan-keinginan yang timbul itu menjadi pencobaan bagi diri sendiri. Keinginan-keinginan yang tidak diuji sesuai firman Tuhan dan kehendaknya bila tidak dikendalikan akan semakin menyeret dan mengikat sehingga mengakibatkan kejatuhan dalam dosa yang membahayakan. Belajar dari kisah Akan, tidak bisa mengendalikan keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bisa berdampak besar dan mencelakakan orang lain juga. Memiliki keinginan tidaklah salah, namun kiranya setiap keinginan kita harus selalu diuji agar sesuai dengan firman sembari terus percaya dan berserah akan kehendaknya. Kata penutup, menguji dan menyerahkan keinginan pada Tuhan menghindarkan diri dari pencobaan dan kejahatan. Ya, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita mau sharing kah atau kita langsung tutup lagi jalan dong? Nah ini satu Nanti ya sharing kita. Boleh kita sharing ya, sebelum nanti kita nyanyi satu lagu ya? Ya. hidung gimana ya? Nah, mau sharing kan silakan. Ini tentang keinginan. Kalau dari saya sih melihat memang kita semua punya keinginan dan kadang-kadang keinginan kita itu bisa ada yang baik dan bisa ada yang mencelakakan. Yang mencelakakan itulah sebenarnya yang biasanya Tuhan tidak kehendaki. Dan itu kita belajar dari kejatuhan-kejatuhan kita, belajar dari kegagalan-kegagalan kita, lalu kemudian kita melihat bahwa oh iya betul, kalau Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang benar, maka sebaiknya pilihan kita jatuh pada yang benar. Kalau kita kadang memilih yang salah, kita lihat sendiri konsekuensinya. Dan kalau tadi kita baca ini sebenarnya diambil dari Yosua nih. Akan itu ternyata mempengaruhi seluruh bangsa. Jadi mereka berperang, tapi mereka kalah gitu. Mereka tadinya nggak tahu. Terus Yosua berdasarkan bimbingan Tuhan dipanggil. Setelah setiap suku maju, Yehuda. Dari suku Yehuda setiap kepala keluarga maju, dapatlah keluarga ini. Terus terakhir ini sampai dapat si Akan. Tuhan tunjuk, nah ini orangnya. Ternyata dia menyebabkan kekalahan.
Nah itu kalau yang saya dapat dari firman Tuhan. Silakan Bu. Karena kadang-kadang keinginan ini kan ada keinginan daging, keinginan ini, keinginan apa yang mau kita inginkan, kita mauin gitu, tapi kita nggak mendengar atau kita nggak menyembah kepada Tuhan, apa yang dimaunya Tuhan gitu. Seringkali seperti itu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan nggak memberi, wah langsung ambil. Tuhan nggak ini kan nggak pengetahuan, bla bla bla. Padahal keinginan itu membahayakan sebenarnya, membahayakan. Itu yang kita ngerti Tuhan ya. Ketika kita menginginkan sesuatu ya kita dulu sama Tuhan, kita izin dulu. Kira-kira berkenan nggak ini? Besoknya kedepannya gimana nih? Gitu. Itu sih. Nah, pertanyaannya keinginan itu salah kan, dosa kan? Karena mungkin kita diminta untuk, ada yang bilang begini, ada kata-kata yang bilang buy what you need, don't buy what you want, misalnya. Jadi need sama want itu berbeda gitu. Kalau keinginan memang tidak ada bisa-bisa. Tidak ada bisa-bisa, betul. Kita kalau berusaha memenuhi keinginan daging sebenarnya gitu kan. Sedangkan kebutuhan enggak. Begitu kita memakai kata kebutuhan dalam hidup kita pasti teringat akan doa Bapa kami. Berilah pada hari ini makan kami yang berikutnya gitu. Gitu. Jadi pertanyaan saya tuh, salahkah? Dosakah kalau kita harus memenuhi keinginan kita? Saya orang bingung juga gitu. Kalau yang berlebihan, saya kira tidak baik kan gitu. Kadang-kadang kan keinginan kita melebihin apa yang dibutuhkan sama kita kan. Ada keinginan yang dosa juga ada. Ada. Contohnya apa? Contohnya nih, jika kamu mengingini seorang perempuan, kamu sudah berzina dengan dia. Itu Tuhan Yesus menyuruh Anda. Betul. Dilihat tuh Wis, molek benar kan keinginan itu. keinginan. Tapi Itu dosa itu. ada fenomena juga Pak. Ah. Semalam saya nonton acara TV. Orangnya sekolahnya teologi ya, didesain untuk jadi pendeta, tetapi sekarang justru jadi manajer untuk sebuah perusahaan security. Jadi kalau konteks beliau itu bagi saya unik. Kita kan kadang-kadang minta sesuatu gitu ya. Aku pengen ini gitu kan. Cita-cita saya Ya, ini gitu. cita-cita saya ini. Nah, Tuhan tahu untuk menjadi ini kamu harus lewat ini. Nah, gitu kan? betul. Sementara kita ngelihatnya itu lurus gitu. Nah, begitu Tuhan suruh lewat jalan ini, kita tuh sering bingung. Kok kesini? Nah, padahal Kok nggak sesuai harapan, Kok nggak sesuai harapan lah gitu. Itu sama kayak kita planning kita di perusahaan ya. Ya. Kan planning kita kesini tujuan. Ya. Betul. Tapi loh, planning gue begini kok mah baru sampai di sini ya. Karena bingung gitu kan. Suatu saat juga saya pengen apa gitu. Tapi pada waktu tertentu saya bilang, tapi udah lama. Saya bilang, ini yang dulu saya pengen. Karena saya teringat sama satu nyanyian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak berdari mengerti. Kita nggak akan mengerti waktu Tuhan. Betul. Dapat gitu. Jadi memang dia atur kita mulai besok nih. Tapi ternyata waktu Tuhan nggak bagus, besok itu nggak bagus. Minggu depan baru dapat. Kalau kita minggu depan baru dapat, nah itu kan. Ya kan? kan dalam kehidupan kita kebutuhan apapun Tuhan lebih mengerti dari kita kan gitu. Kita nyanyi yuk. Ya. Mari kita jemaat apa ya? Di handphone tuh bisa kita buka. Nah ini aja nih 4:13 Tuhan pimpin anakmu. Kita jemaat 4:13. Tuhan pimpin anakmu. Ya 1, 2, 3. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas.
sesat, pegang tanganku erat. Mari kita Selesai beribadah, kami pun bergegas bersiap-siap untuk segera kembali mengambil perjalanan pulang ke Sawangan. Namun dalam perjalanan menuju ke Sawangan, salah seorang dari rekan kami mengalami rantainya lepas dan diikuti juga dengan rantainya yang putus. Kami sempat menghabiskan beberapa saat untuk memperbaiki keadaan tersebut. Berhenti dulu sejenak. Ada yang lepas rantai. Sengaja dilepasin, nggak tahu juga karena kekenyangan kayaknya. Kencing itu. Hah? Aduh. Yang satu lagi buang bensin dulu. Udah jalan. Tadi lepas rantai, sekarang benar-benar putus. Inilah tenaganya emang luar biasa. Kemarin gara-gara makan B2 kayaknya. Itu ada alat yang buka kunci itu. Ada Om, ada. Tadi itu. Tinggal muter doang. Iya Om. Itu beliau yang di belakang itu go-weser, manajer yang punya toko sepeda sekaligus mobil. Gimana ya, lupa nih. Trader. Indodax. Yang punya Indodax kan. Ada mau. Masa mau lewat. Iya sih, bisa sih. Setelah usaha dan upaya untuk memperbaiki sepeda tersebut tidak berhasil, kami pun akhirnya harus mendorong sepeda tersebut untuk menemukan bengkel yang dapat memperbaiki. Dan puji Tuhan, kami menemukan bengkel yang tidak jauh dari lokasi kami dan sepeda tersebut dapat diperbaiki dan akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami dan akhirnya kami tiba di tempat pencucian sepeda yang sesungguhnya tidak jauh dari Sawangan. Sambil menunggu sepeda dicuci bersih, kami pun sempat menghabiskan 1-2 gelas kopi yang tersedia untuk kami nikmati bersama di tempat ini, dan kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan kami kembali ke sana. Jadi Pak itu 29. Iya Pak, 29 di jalan. Oh tahu ada 29 jalan. 29 apa? 29-in. Rodanya beda rodanya. Segitu nggak kemahalan, padahal gua tahu ini murah nih 6,3 nya. Kan? Inilah cerita kami di hari Minggu ini. 5 sekawan dari Kanaan yang telah melakukan trip dan kembali pulang ke Sawangan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan berkati.